Yah, karena ini adalah part 2 dari story, jadi gak usah basa-basi lagi ya guys. Jadi langsung masuk ke story. Tapi jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ya guys. Chapter X04, Echo Area, Sektor yang Hilang. Wan Shi mendapati Kamui yang menemukan kaleng dengan rasa aneh di kapsul perawatannya. Kamui merasa bahwa kaleng itu memiliki bau yang sangat tidak enak dan membandingkan baunya dengan gas mustard. Kamui menemukan kaleng logam yang menggelembung di tempat penyimpanan Wan Shi, yang mengingatkannya pada masa lalu. Di tengah reruntuhan dan kabut asap, seorang prajurit menemukan lengan mekanis yang terendam dalam minyak. Mencoba membebaskan diri dari beban reruntuhan, prajurit itu kemudian dihentikan oleh suara tembakan, dan berbicara dengan seseorang bernama Wan Shi melalui komunikasi. Namun Wan Shi tampaknya tertidur dan tidak merespon. Tetapi tiba-tiba berbicara dan meminta prajurit bernama Trek itu untuk berbaring sebentar. Kemudian diserang oleh koruptet besar dan berhasil diselamatkan oleh bola cahaya perak yang menghancurkan koruptet tersebut. Bola cahaya perak itu kemudian jatuh ke tanah, meninggalkan residu mekanis di tempat tersebut. Yah, itu tembakan dari Wan Shi. Mereka sedang dalam misi, tetapi Wan Shi sering tidur saat bekerja. Dan Troy menegur Wan Shi, tetapi Wan Shi bilang ia hanya memindai musuh dan menghabisi mereka dari jauh. Troy kemudian bertanya kapan Wan Shi bergabung dengan Strike Hawk, tetapi Wan Shi tidak menjawab karena dia tertidur lagi. Namun kemudian Wan Shi menjawab bahwa itu hanyalah perubahan takdir yang aneh. Setelah selesai memindai musuh, Troy memanjat tembok yang runtuh dan terpeleset, tetapi dia diselamatkan oleh cahaya putih samar yang muncul di bawahnya, dan Troy merasa lega dan menghela napas. Troy dan Wan Shi berdiskusi tentang Strike Hawk. Troy menjelaskan bahwa Strike Hawk memiliki kemampuan khusus, dan komandan Chrome yang dilengkapi dengan Inver Device. Wan Shi tidak menyadari hal ini, dan Troy menjelaskan bahwa dia hanya memiliki kemampuan bertarung biasa saja, dan lebih suka berlari cepat dan tidak melawan koruptet secara langsung. Dan Troy berterima kasih kepada Wan Shi atas bantuannya kali ini, lalu melanjutkan misi mereka. Setelah memanjat ke atas tembok yang runtuh, Troy dapat memindai area luas di bawahnya dan melihat sisa-sisa pertempuran tragis yang terjadi di sana. Troy menundukkan kepalanya dalam keheningan sejenak, lalu melompat turun dari tembok yang runtuh dan terus maju. Troy dan Wan Shi berdiskusi tentang perang melawan koruptet dan virus punishing. Troy mengungkapkan kekhawatirannya tentang pengorbanan perang, karena jika hanya satu orang dia dianggap pahlawan, jika 10 orang mereka dianggap martir, dan kalau sudah 1 juta mereka hanyalah statistik, dan jumlah korban yang terus meningkat. Namun Wan Shi menjawab bahwa dia tidak tahu kapan perang akan berakhir. Tetapi dia memiliki mimpi tentang kemenangan manusia. Troy skeptis, tetapi ada yang perlu diingat, sama seperti manusia, virus punishing dapat beradaptasi dan merusak lingkungan, sehingga sulit untuk diberantas. Lalu Troy menyarankan untuk fokus pada masa sekarang dan merencanakan ke depan. Dan Wan Shi setuju, jaringan komunikasi kembali senyap, terus menjalankan tugas masing-masing dalam keheningan radio. Berkoordinasi untuk menyelesaikan misi mereka, Troy memeriksa area dan menemukan fondasi yang miring, yang ingin dia selidiki. Wan Shi memposisikan diri di titik pandang yang strategis dan menyiapkan senjata. Troy menemukan penanda untuk berkas yang mereka cari, memutuskan untuk mengambilnya. Dia memasuki reruntuhan gelap, tetapi tiba-tiba bersentuhan dengan sesuatu yang keras, dan seorang misterius mengatakan bahwa orang luar tidak diizinkan masuk. Namun Wan Shi memperingatkan Trek untuk keluar dari sana, tetapi sebelum Trek bisa merespon, reruntuhan bangunan yang dimasukinya tiba-tiba berguncang hebat, menyebabkan kejutan besar. Sosok gelap misterius itu tidak terdeteksi oleh peralatan mereka. Sosok itu memasukkan chip ke dadanya, menyebabkan ikon misi berkedip pada panel layar mereka. Dan sosok itu menyebut dirinya Gear, tak akan membiarkan Trey dan Wan Shi memiliki file yang mereka cari. Gear berjalan menuju truk yang jatuh di reruntuhan, sementara Wan Shi mencoba untuk mengancamnya dengan tembakan. Namun Gear dapat membelokkan cahaya perak yang ditembakkan oleh Wan Shi dengan cahaya biru. Gear bilang orang luar harus disingkirkan, dan tidak akan ragu untuk menyingkirkan Trey dan Wan Shi.
bertarung dengan cara melompat ke sana-sini, saat Wan Shi mengira sudah menang, namun sayangnya tidak semudah itu. Dan Wan Shi pun kalah. Gear mencengkeram kepala Wan Shi dan mengangkatnya dari tanah, tetapi Wan Shi membalas dengan menyemburkan cairan vital ke Gear. Gear kemudian membanting Wan Shi ke tanah dengan keras, tetapi Wan Shi berhasil membuat lengan Gear membeku dengan es. Melepaskan diri dan mencoba menembak Gear dengan cahaya perak, tetapi Gear berhasil menghindar. Wan Shi kemudian menunjukkan bahwa serangan itu tidak sepele dan berbalik untuk melihat truk yang melayang di udara dengan bola cahaya di tangannya. Ternyata bola cahaya itu adalah cakar kerucut perak yang diikatkan pada tali komposit transparan, yang dihubungkan ke pistol jerat yang dipegang oleh Wan Shi, melemparkan pistol jerat ke belakang Gear, dan menjerat erat anggota tubuhnya dengan jerat yang kemudian berubah menjadi lembaran persegi, dan menempel erat di bagian belakang Gear, mencegahnya terlepas. Trey kemudian meraih cakar perak dan terbang di atas bagian reruntuhan yang tinggi, lalu dengan cepat turun ke sisi lain. Cedera Trey menyebabkan dia jatuh ke tanah, menimbulkan awan debu dan asap di sekelilingnya. Wan Shi berjalan pincang ke arah Trey dan membantunya berdiri. Trey menancapkan cakarnya ke lantai, lalu Wan Shi menjatuhkan granat es di samping cakarnya. Tepat saat mereka pergi, granat aktif dan membekukan cakar itu ke lantai reruntuhan, bersama Gear. Berusaha untuk mengirimkan intel musuh, tetapi sinyal mereka terganggu oleh sesuatu di udara. Mereka memutuskan untuk memulai rencana evakuasi darurat, dan berpisah di sebuah titik yang telah ditentukan. Mereka menyingkronkan waktu dan memutuskan untuk bertemu kembali di titik evakuasi dalam 3 jam. Dengan selisih waktu 5 menit, mereka juga memutuskan untuk mengganti komunikasi ke mode siluman untuk mencegah diikuti. Setelah memberikan pertolongan pertama dasar, mereka berpisah dan berjalan ke arah yang berbeda. Sebelum berpisah, Trey mengingatkan Wan Shi untuk tidak membiarkan dirinya terbunuh, dan Wan Shi menjawab bahwa dia akan segera kembali kepada truk. Mereka berpisah di bawah sinar bulan dan berjalan menuju reruntuhan gelap di hadapan mereka. Berhasil melepaskan diri dari jeratan tali komposit dan menghantam tanah dengan keras, Gear kemudian melempar tali komposit yang masih menempel di tubuhnya ke samping dan melihat ke arah tempat Trey dan Wan Shi pergi. Dia akan mengejar mereka, menghilangkan semua potensi ancaman sebelum melanjutkan perjalanan ke Sage. Berjalan melalui jalan-jalan yang terbengkalai dan rusak, dengan cahaya bulan menyinari bangunan-bangunan yang hancur, angin malam membawa pasir dan kerikil yang menghantam Wan Shi. Ia merasa sakit karena cedera yang dideritanya, dan obat penghilang rasa sakit mulai berhenti bekerja. Rasa sakit yang terpendam mulai muncul kembali, mengganggu sirkuit datanya. Lalu ia terjatuh ke tanah karena sakit yang parah dan merasa lelah. Penglihatan dan pendengarannya mulai terganggu, membuatnya merasa seperti melayang menjauh dari dunia, namun berusaha untuk tetap sadar. Tetapi rasa sakit dan kelelahan membuatnya ingin tidur. Wan Shi hampir pingsan, tetapi sosok misterius muncul di hadapannya. Sebelum ia bisa mengetahui identitasnya, sosok itu berbicara dan Wan Shi terbenam dalam kegelapan. Pesawat pengangkut Mother Goose 3 mendarat, dan Kamui menyambut pilot dengan senyum. Namun saat pilot menjelaskan mereka menemukan pesawat tanpa awak pencegat di stratosfer, senyum Kamui memudar, dan dia meminta untuk kembali ke Babilonia sebelum melanjutkan perjalanan. Pilot terkejut dengan permintaan Kamui, tetapi melihat ekspresi seriusnya, dia menyadari Kamui tidak mengajukan tuntutan ini dengan mudah dan akhirnya menyetujui. Kamui menaiki pesawat angkut dan terhubung ke saluran trankripsi Strike Hawk, lalu berbicara dengan Chrome tentang misi Wan Shi yang sedang berlangsung dalam mode siluman. Chrome tidak memiliki akses ke detail misi, tetapi dia tahu bahwa Nicola telah mengirim anggota dari setiap tim dalam misi rahasia. Mereka yakin kemampuan Wan Shi, namun karena yakin dengan hal tersebut, Chrome merasa harus ada misi penyelamatan karena kecurigaan dengan misi siluman yang Wan Shi jalani. Chrome memasuki jembatan, dan meminta izin kepada Hasen dan Nicola untuk melaksanakan misi penyelamatan bagi Wan Shi dan anggota tim lainnya yang dikirim pada misi rahasia. Nicola keberatan dengan permintaan Chrome, tetapi Hasen meminta Chrome untuk menjelaskan alasannya. Chrome menjelaskan bahwa misi rahasia ini memiliki peran penting secara taktis bagi Babilonia, dan bahwa kegagalan operasi ini dapat menghambat proses merebut kembali bumi.
Dia juga mengusulkan agar Strike Hawk menjadi kandidat terbaik untuk operasi ini karena kemampuan tempur dan sinergi yang kuat. Nicola masih keberatan, tetapi Hassen meminta Chrome untuk mempertimbangkan kapsul airdrop baru yang sedang diuji coba. Chrome setuju untuk menggunakan kapsul airdrop dan Hassen akhirnya setuju untuk memberikan izin kepada Chrome untuk melaksanakan misi penyelamatan. Nicola masih skeptis, tetapi Chrome bertaruh dengan nama Langston Smith untuk membuktikan kesungguhannya. Hassen dan Nicola akhirnya setuju untuk memberikan izin kepada Chrome dan mengirimkan koordinat ke terminalnya. Dengan cahaya putih, Wan Shi menyadari bahwa ia berada di dalam sebuah gedung, dengan dinding yang banyak goresan rapi seperti hitungan, dan saat ingin terbangun, ia mendapati dirinya tak bisa bergerak. Tepat pada saat dia mencoba menilai kerusakan pada tubuhnya, penglihatannya dipenuhi dengan lubang hitam moncong senjata. Wan Shi menyimpulkan bahwa dia, atau orang ini, bukan satu tim dengan Gear, karena Wan Shi tidak terbunuh untuk saat ini. Saat ia sedang berpikir, Pak Tua ini memutuskan untuk memulai pembicaraan, dan bertanya tentang Wan Shi yang seorang manusia tapi bertubuh mesin, yang tidak bertindak seperti orang gila, dan Wan Shi memberitahu bahwa dia adalah konstruk, tapi Pak Tua ini tidak tahu tentang konstruk, dan malah mengarahkan senapa ke dahi Wan Shi. Namun Wan Shi menjelaskan dengan detail apa itu konstruk. Setelah mengetahuinya Pak Tua itu menganggap mereka hanyalah kaleng yang diisi otak manusia. Ya walau sebenarnya gak seperti itu, tapi Pak Tua itu merasa itu hal menjijikkan untuk manusia, dan menyingkirkan senapan dari dahi Wan Shi. Namun akhirnya berkenalan, nama dia adalah Arnold. Dan Arnold bertanya bagaimana Wan Shi bisa di sini. Lah, justru si Wan Shi-nya aja gak tahu dia bisa di sini. Yang Wan Shi tahu dia menjalankan misi dan gagal, lalu pingsan saat menuju titik evakuasi, dan berakhir di sini tahu-tahu. Ya itu yang dipikir. Namun Arnold tahu bahwa Wan Shi seorang prajurit, dan Wan Shi bisa bertahan karena temannya Arnold. Dengan begitu saja, sebuah robot bundar kecil muncul di samping tempat tidur Wan Shi. Arnold melambaikan tangan ke robot itu, dan robot itu melompat ke bahunya. Tampaknya inilah yang Arnold sebut sebagai sahabatnya. Ya robot ini dan Arnold yang merawat Wan Shi, tapi Arnold hanya memperbaiki sebisanya. Karena dia belum pernah melihat teknologi konstruk, Yah Wan Shi berterima kasih, tapi kenapa dia menolong Wan Shi? Yah itu karena Arnold sedang menepati janji dengan seseorang. Jadi Wan Shi aman untuk sekarang. Lalu Arnold mencoba menawarkan makanan. Walau bisa makan tapi konstruk tak butuh makan. Namun Arnold membuka kaleng yang mengembung, bau dari kaleng ikan haring entah bagaimana mengaktifkan modul penciuman Wan Shi yang rusak. Arnold mencoba menceritakan saat dia menikmati hidupnya dengan makan ikan herring kaleng itu, yang sepertinya memang cukup santai, dan makan sambil merenungkan masa lalunya, menceritakan kisahnya kepada Wan Shi di tengah gempuran korupted. Namun saat Wan Shi melihat robot kecil itu bergerak, Arnold bilang ada masalah dan harus ia urus dulu. Arnold meraih senapannya, memanjat tangga di dinding, membuka palka tertutup di atas kepala dan meninggalkan ruangan. Tepat saat Arnold pergi, Wan Shi menutup matanya dan mulai menjalankan diagnostik pada tingkat kerusakan internal. Melihat sekeliling, awan debu abu-abu dan kuning memenuhi ruang bawah tanah. Satu-satunya cahaya di dalam ruangan berasal dari lampu beta di atas. Di satu sisi ruangan, beberapa bagian ditumpuk di atas meja kerja mekanis. Namun lapisan debu menunjukkan bahwa barang-barang ini sudah lama tidak digunakan. Berpikir apakah Troll selamat? Setelah berpikir sejenak, Wan Shi menggelengkan kepalanya dan menutup mata. Namun tak ada yang bisa dilakukannya sekarang. Suara keras Arnold membangunkan Wan Shi. Dalam keadaan setengah sadar, Wan Shi nyaris tak bisa membuka mata dan melihat ke arah Arnold. Arnold bercerita tentang monster yang muncul lebih banyak, namun masih bisa ia tangani. Sedikit melakukan lelucon namun Wan Shi tidak terhibur, dan Wan Shi memperingatkan tentang tempat ini akan menjadi berbahaya. Menyuruh Arnold untuk pergi, tapi Arnold tak akan melakukannya. Ya kelihatan kalau dia mantan prajurit, dan ia sedikit curhat. Bertanya bagaimana tinggal di kota metropolitan dan suram, orang kota menutup mata terhadap orang-orang di sekitar mereka. Begitulah buruknya masyarakat pada zaman keemasan. Padahal orang zaman dulu peduli satu sama lain, perubahan seperti itu dalam masyarakat tidak dapat direkam dalam berkas, hanya dengan beberapa kata atau statistik. Arnold telah melihat kebaikan hati manusia dan mengalami ketidakpedulian masyarakat. Masyarakat manusia berkembang pesat pada suatu waktu, tetapi kemudian mereka menjadi acuh tak acuh satu sama lain. Aduh, mana relate lagi bang? Ya gitulah Meng, makanya jangan jadi kayak gitu Meng. Bahkan Arnold melihat orang bertahan hidup dengan keegoisan mereka, dan ia takkan menjadi seperti itu, namun ia juga tak membenci manusia.
lalu berbicara tentang kelemahan manusia, dan keputusannya untuk tinggal sendirian. Namun ia tidak bisa mengabaikan kehidupan orang lain, dan memutuskan untuk membantu Wan Shi. Arnold menawarkan untuk menyembuhkannya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai mantan dokter yang telah memodifikasi tubuhnya sendiri untuk membuatnya tetap berfungsi. Bahkan tangan robotnya itu hasil modifikasinya sendiri, dan itu dilakukan dengan bantuan bot bola di bahunya. Jadi karena tak mengerti soal konstruk, Arnold meminta instruksi Wan Shi untuk memperbaiki tubuhnya. Lalu Arnold membersihkan meja, dan mulai bekerja. Memandu Arnold untuk memperbaiki tubuhnya, Arnold takjub dengan teknologi konstruk, karena memang dia tidak tahu apa yang terjadi dengan dunia luar, ya manusia langka guys. Tapi Arnold juga gak peduli, entah sudah berapa lama dia meninggalkan masyarakat dan diam di sini, yang dia tahu hanyalah monster-monster itu muncul, bahkan ia memodifikasi sendiri lengannya. Dengan sedikit nada sombong, robot bola yang memberinya peralatan tiba-tiba menendang wajahnya. Yaitu karena ia dibantu juga oleh robot kecil itu. Lalu sedikit mengobrol dan Wan Shi meminta untuk meminjam robot kecil. Lalu Arnold menarik konektor dari bagian belakang bot bola dan menempelkannya ke kepala Wan Shi. Lingkungan berubah drastis, dari ruang bawah tanah kumuh menjadi kota putih yang luas dengan arsitektur yang terus berubah. Wan Shi mencoba menjelaskan tentang dunia luar kepada Arnold, yang tertegun oleh pemandangan tersebut. Arnold bertanya tentang tempat tinggal manusia saat ini, dan Wan Shi memproyeksikan Babilonia, menjelaskan tentang kondisi dunia saat ini. Arnold terkejut karena dia pernah mendengar tentang proyek Babilonia sebelum selesai, dan dia takjub dengan keberhasilan Babilonia yang naik ke langit. Wan Shi kemudian memproyeksikan tentara konstruk yang sedang beraksi, memberikan gambaran lebih lanjut tentang dunia saat ini kepada Arnold. Di sisi lain, kota-kota telah berubah menjadi medan perang, terus menyerang, bertarung, dan mati dalam pertempuran. Pemandangan kehancuran muncul di sekitar mereka. Para korban dan konstruk bertarung dengan gagah berani melawan koruptet yang melepaskan kehancuran di permukaan. Seakan tak percaya dengan apa yang ia lihat, dan mempertanyakan kenapa mereka ingin merebut kembali bumi. Namun Wan Shi masih belum bisa menjawab akan hal itu. Lalu mengapa Wan Shi ikut berperang? Apakah dia berusaha mencari jawabannya, walau ia tak merasa begitu? Bagi Arnold, merebut kembali planet yang sakit ini sama saja menimbulkan penyakit masyarakat pada zaman keemasan. Dan mungkin punishing virus adalah hukuman manusia di masa lalu karena kesombongan mereka. Meskipun manusia menikmati kehidupan yang makmur, namun hal itu menimbulkan sumber penyakit. Apakah manusia benar-benar perlu kembali ke planet ini? Apa gunanya berkorban begitu banyak untuk memulihkan bumi? Tujuan merebut kembali bumi, Wan Shi pun ragu tentang tujuan kolektif manusia. Lalu apa sebenarnya nilai dari kembali ke bumi yang sudah rusak ini? Arnold bahkan menyarankan untuk meninggalkan bumi dan memulai era baru di bintang lain. Namun Wan Shi tidak bisa meninggalkan impiannya tentang masa depan manusia, termasuk kembali ke bumi dan membangun peradaban baru. Dia masih memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik, dan ingin menjadi bagian dari perjuangan untuk mencapainya. Walau dulu bingung dengan mimpi dan tujuan hidup, Wan Shi membagikan perasaan tentang kemenangan dan kegembiraan dalam mewujudkan mimpi, tapi Arnold masih skeptis tentang kemampuan manusia untuk mengubah diri, yang Arnold tahu manusia cenderung mengulangi kesalahan masa lalu, dan bahwa mimpi pada akhirnya akan hancur. Namun Wan Shi kemudian memproyeksikan medan perang, mengungkapkan keinginan untuk membantu rekan-rekannya yang terluka. Ia merasa jika dia berhenti sekarang, dia akan mengkhianati rekan-rekannya yang telah berjuang bersama dirinya untuk mencapai mimpi yang sama. Mendengar itu, Arnold memberikan dukungan dan menyarankan Wan Shi untuk menemukan cara hidupnya sendiri. Dia yakin bahwa setiap orang memiliki cara hidupnya sendiri, dan tidak ada yang berhak menghakimi kehidupan orang lain. Namun tiba-tiba, Arnold batuk darah, dan Wan Shi menawarkan bantuan untuk memperbaiki kondisinya. Ia menyadari bahwa salah satu organnya bermasalah lagi, dan Wan Shi menawarkan untuk membantu memperbaikinya setelah Arnold selesai menyembuhkan tubuh Wan Shi. Kamui dan Chrome berjalan keluar dari kedua sisi reruntuhan dan berkumpul kembali di depan lubang besar untuk bertukar informasi. Di tengah lubang ini terdapat dua kapsul airdrop berbentuk tetesan air hujan. Suhu tinggi saat masuk telah merusak bagian luar kapsul airdrop secara parah.
Setelah membuka palka, udara panas terus keluar dari dalam kabin. Mencoba menilai situasi, namun terdengar suara yang mengolok pasukan Babilonia. Ada objek datang dan secara naluriah menghindar kedua sisi, setelah menemukan pijakan Chrome memindai objek terbang tersebut, dan menemukan bahwa itu adalah kepala mekanis yang memancarkan listrik statis. Dan itu Trey dari tim Ouroboros. Mendengar Chrome mengucapkan ini, Kamui berlari lebih cepat ke arah asal objek tersebut. Tepat saat dia hendak mencapai posisi target, Kamui mengayunkan pedang besarnya dengan ganas ke gedung di depannya, dan terlihatlah sosok yang tak asing dari belakang. Chrome memperingatkan Kamui, suara angin kencang menghempaskan Kamui ke udara, dan tepat saat Kamui hendak bertabrakan dengan batang baja yang menonjol di reruntuhan yang jauh, seberkas petir berwarna biru pucat melesat, yaitu dari Chrome untuk menyelamatkan Kamui, dan akhirnya mereka menemukan sumber masalahnya. Ya sedikit berbincang dan Gear masih mencari Wan Shi. Melihat dari tag nama, Gear tahu mereka dari tim yang sama dengan Wan Shi, dan mereka akan bertarung. Memakan waktu cukup lama dalam memperbaiki Wan Shi, dengan ketelitian yang akurat, dan tepat pada saat yang sama bola robot itu memproyeksikan peta di sekitar, dan terlihat 3 cahaya yang bergerak di antara reruntuhan. Yah Wan Shi paham kedua idiot itu datang menjemputnya. Namun saat sudah selesai mengurus Wan Shi, Arnold memberikan robot itu pada Wan Shi. Arnold memakan pil dan duduk di sofa, lalu bot bola yang berdiri di depan Wan Shi perlahan terbuka saat serangkaian konektor memanjang keluar dari dalam, dan terhubung dengan port eksternal Wan Shi. Wan Shi dapat merasakan energi robot mengalir ke dalam tubuhnya. Setelah Arnold memperbaiki kerusakan eksternalnya, kekurangan daya operasinya dipulihkan dengan bantuan robot. Ya sepertinya Arnold memberikan robot itu padanya. Dan Wan Shi akan mulai memperbaiki Arnold, namun Arnold menahannya, karena ada urusan yang lebih penting sekarang. Jadi Arnold meminta Wan Shi untuk menunjukkan dunia luar padanya. Memeriksa perlengkapan dan cepat berlari ke arah kekacauan. Dengan suara benturan logam yang keras, Chrome dan Kamui terlibat dengan perkelahian yang hebat, hingga dapat mengubah kerikil menjadi pasir hanya dengan dentungan senjata mereka. Yah intinya mereka bertarung dengan sengit. Karena memang musuh kali ini berada di tahap yang berbeda. Dan Gear bilang kenapa kalian tidak bisa menerima kematian dan menunggu bersama kami sampai Sage kembali? Bertempur melawan Gear dengan serangan bercabang dua, namun Gear berhasil memblokir serangan mereka dan bahkan membalas dengan pukulan kuat yang membuat Kamui terlempar ke sisi bangunan. Chrome mencoba mundur, namun Gear mengejarnya dan menyerang dengan kekuatan dahsyat. Tepat saat Gear akan menyerang Chrome, sebuah batu besar terbang ke arahnya dan berubah menjadi senapan mesin berat yang menembakkan peluru ke arah Gear, memberi kesempatan kepada Kamui untuk membawa Chrome ke tempat yang lebih aman. Namun Gear segera mengejar mereka dan serangan beruntun memaksa Kamui dan Chrome bersembunyi di balik reruntuhan. Saat reruntuhan hancur, Gear muncul dan menyerang mereka dengan pukulan yang kuat. Saat sudah merasa akan menang, tiba-tiba tembakan perak menghentikan serangan Gear dan memaksanya mundur. Dan itu Wan Shi. Kamui dan Chrome kemudian bergabung dengan Wan Shi dan berdiri di sebuah gedung yang jauh, memulai pembicaraan singkat. Arnold bersandar di reruntuhan sementara robot bola memproyeksikan pertempuran di kejauhan. Sosok Gear yang selama ini menekan ketiganya mulai menunjukkan tanda-tanda melemah. Kini, ketiganya terus memaksa Gear mundur. Dan Arnold terkagum, mereka tidak berbeda dari manusia. Namun bahkan lebih manusiawi daripada kita dalam beberapa hal. Dan siapa sangka, teman Arnold di zaman keemasan ternyata adalah Hans, dan Hans menawarkan Arnold untuk kembali dan mencari perlindungan dari militer. Namun Arnold menolak dan meminta Hans untuk pergi.
Arnold bilang ia tidak bisa kembali karena telah menjadi serigala penyendiri selama zaman keemasan dan telah menyaksikan kejayaan dan korupsi di era tersebut. Dia memilih hidup sebagai orang buangan karena mengetahui keadaan masyarakat yang terbelakang. Arnold merefleksikan tentang hidupnya sebagai orang buangan dan keyakinan barunya. Dia membenci masyarakat manusia yang terpolarisasi dan terfragmentasi, dan ingin membuktikan bahwa era itu salah. Namun, dia menyadari bahwa waktu telah berlalu dan era itu telah berakhir. Arnold mempertanyakan nilai merebut kembali bumi dan membangun kembali kesalahan masa lalu. Tetapi juga berpikir, mungkin, dengan menyerahkan keputusan kepada konstruk, mereka dapat mengakhiri siklus negatif dan membimbing bumi ke jalan yang baru. Strike Hawk bertempur melawan Gear dengan serangan terkoordinasi, membuat Gear kewalahan. Meskipun Gear memiliki kekuatan besar, trio tersebut berhasil mendorongnya kembali melalui jalan-jalan dan gedung-gedung. Gear mencoba membalas, namun Kamui dan Wan Shi berhasil mengantisipasi dan mengalahkan serangannya. Setelah beberapa pertarungan sengit, Gear akhirnya terpental ke dalam gedung setelah dihantam oleh pedang besar Kamui. Namun, Gear berhasil keluar dari gedung dengan kerusakan minimal, dan trio tersebut menyadari bahwa mereka telah mendorongnya kembali ke tempat awal. Gear mengancam bahwa mereka akan kalah lagi, namun mereka tidak gentar. Bertarung dengan koordinasi yang sempurna, mereka bertiga berhasil menekan Gear hingga ia memutuskan untuk melarikan diri. Wan Shi menatap musuhnya, Gear, dan sejenak waktu berhenti. Dia menghitung dalam hati, memperoleh data, dan menyesuaikan sudut untuk menembak. Wan Shi memiliki motivasi kuat untuk membalaskan dendam Trail, memenuhi keinginan Arnold, dan melindungi rekan-rekannya. Namun, Wan Shi juga menyadari bahwa tujuan manusia untuk kembali ke bumi tidak sejalan dengan tujuannya sendiri. Dia telah memutuskan untuk membantu rekan-rekannya dan menembak jatuh musuh, bukan mengorbankan diri mereka demi tujuan yang tidak sama. Sudah berakhir, dengan kekuatan gabungan dari trio Strike Hawk, ancaman dari Gear akhirnya berhasil dinetralkan. Wan Shi bagaikan poros dalam serangan Strike Hawk, melengkapi kekurangan Chrome dan Kamui dengan sempurna. Meskipun serangannya tidak fatal, serangannya selalu ada tepat saat dibutuhkan. Saat Gear dalam posisi bertahan, ia lupa bahwa ia sedang melawan 3 orang. Kerja sama tim Strike Hawk yang sempurna telah membentuk tembok serangan tunggal yang tidak dapat ditembus. Serangan Gear telah hancur, pertahanannya telah dilucuti, dan kemudian Wan Shi menembakkan bola cahaya perak langsung ke Gear. Chrome mengayunkan sabitnya, mengisi bola cahaya dengan listrik biru. Sesuai perhitungan, bola itu mengenai kepala Gear yang telah dilemahkan oleh pedang besar Kamui. Mengucapkan kata-kata sedih terakhirnya, Gear jatuh ke tanah, dan berhenti bergerak. Berdiskusi tentang situasi mereka, lalu Wan Shi berjalan menuju sisa-sisa Gear sambil menyampirkan senapan runduknya, dan mereka tidak menyadari adanya cahaya redup yang menyinari mereka. Wan Shi kembali ke tempat Arnold dan menemukan bahwa Arnold telah meninggalkan pesan hologram. Arnold mengucapkan selamat tinggal, dan memuji Wan Shi sebagai manusia yang lebih manusiawi daripada orang-orang di zaman keemasan. Arnold juga meninggalkan kaleng ikan haring sebagai kenang-kenangan, dan bilang saatnya bagi Construx untuk memulai era baru. Lalu Wan Shi merenungkan pesan Arnold dan merasa berhutang padanya. Saat Chrome dan Kamui memanggil, Wan Shi siap kembali. Setelah pesawat pengangkut Babilonia terbang ke langit malam, 2 sosok muncul dari reruntuhan kota. Mereka membahas tentang kekalahan Chariot dan kematian beberapa anggota mereka. Namun salah satu dari mereka menyatakan bahwa kematian itu tidak masalah karena berkas yang dibutuhkan telah dicadangkan. Mereka kemudian membahas tentang membersihkan Chariot dan menghapus pengetahuan tentangnya dari Babilonia. Salah satu dari mereka meminta untuk meningkatkan sirkuit data sebagai hadiah setelah kembali, dan mereka berencana untuk mencari Sage untuk persiapan upacara sebelum dia kembali. Dan chapter utama X04 selesai.
Mulai dari sini story akan memasuki inti cerita di PGR. Mulai dari sosok misterius yang menyelamatkan Selena, dan muncul organisasi baru yang dipimpin seseorang dengan sebutan Sage. Dan habis ini kita akan masuk ke interlude Tempest Selena. Kita akan mengetahui apa sebenarnya terjadi padanya. Jadi stay terus ya guys. Dan juga saya berterima kasih untuk Sikikan yang sudah mampir dan mau nonton sampai akhir. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Salam online Sikikan.